warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita sayangi sahibatul hajah, keluarga besar dari Haji Agus, yaitu Ukhtina Robi'atul Adawiyah dan juga Kak Ria beserta seluruh keluarganya. Kita doakan semoga mereka semuanya selalu dalam limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dikabulkan hajatnya, diberkahi kehidupannya, dibahagiakan hidup dunia akhiratnya. Para ustadzah, para syarifah, para ibu-ibu nyai, para pimpinan-pimpinan majelis talim, pimpinan-pimpinan pondok pesantren, dan juga tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, nenek-nenek, janda-janda, jomblo-jomblo. Semoga semuanya dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, disayangi dan disyafaati Nabi besar Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, hari ini seperti yang tadi sudah disampaikan, kita berkumpul di majelis mulia ini dalam mengingati seorang perempuan hebat, perempuan mulia yang pada diri beliau suri tauladan yang baik. Sayyidah Fatimah bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di qasidah yang tadi dibaca itu ada halaman 4. Itu adalah qasidah yang ditulis oleh guru saya, guru kami Al-Habib Umar bin Hafid. Beliau mengatakan, yartah galbi idahad qad dzakar Fatimah bintun Nabil Mustafa anwaruna daimah. Yartah galbi, kata beliau, hati saya jadi tenang, hati saya jadi nyaman, hati saya jadi rileks, hati saya jadi terhibur. Idahat qad dzakar Fatimah, jika ada orang sebut-sebut nyeritain tentang Sayyidah Fatimah. Guru kami ini Habib Umar bin Hafid, seorang ulama. Segitunya beliau bilang, hati saya tuh jadi tenang banget, seneng banget kalau ada orang yang nyeritain tentang Sayyidah Fatimah, sebut-sebut tentang Sayyidah Fatimah. Karena memang teman-teman, nyebut-nyebut, nginget-nginget Sayyidah Fatimah itu merupakan salah satu cara untuk membuat hati menjadi bersih. Saya ingat semasa saya dulu belajar di Tarim, Daruz Zahra, Tarim Hadramaut, ada saya ikutin kajian Rauhah setiap sore itu ya, yang disampaikan oleh guru kami Habib Umar bin Hafid. Ada santri yang nanya,
Bib, gimana caranya bersihin hati? Gimana caranya biar punya hati yang baik, gak punya perasaan-perasaan tidak baik kepada siapapun? Hati yang mudah memaafkan kesalahan orang, hati yang tidak pernah mendendam, hati yang tidak pernah iri dengki atas pencapaian orang lain, hati yang punya cinta kepada Allah, mencintai akhirat lebih daripada cinta terhadap dunia. Hati yang bersih itu yang begitu tuh. Bu, Dek, tahukah kamu memiliki hati yang bersih adalah modal utama hidup bahagia di atas muka bumi ini, sebelum modal untuk keselamatan kita di akhirat nanti. Orang kalau hatinya kotor, mau hidupnya kayak gimana pun gak akan pernah bahagia. Orang kalau hatinya kotor, mau hidup sekaya apapun, punya wajah secantik apapun, punya suami seganteng apapun, punya anak sepinter apapun, hidupnya nggak akan pernah bisa bahagia. Karena sebelum rumah yang ditempati, rumah kita sesungguhnya adalah hati kita sendiri. Modal utama bahagia adalah hati kita. Jadi ini ada santri nanya sama Sayyidil Habib Umar bin Hafid, gimana caranya biar punya hati yang bersih? Habib Umar senyum kemudian bilang, sambungkan hatimu dengan putri Nabi Sayyidah Fatimahuz Zahra. Ini padahal yang nanya santri, bukan santriwati. Yang nanya laki-laki, bukan perempuan. Habib Umar menjawab, kalau kamu kepengen dikasih sama Allah hati yang bersih, deketin hatimu kepada Sayyidah Fatimahuz Zahra. Hatimu mesti punya rasa cinta kepada Sayyidah Fatimah. Kenapa gitu? Sebab kalau Allah lihat hatimu punya rasa cinta kepada Sayyidah Fatimah, nanti Nabi Muhammad cinta padamu. Kalau Nabi Muhammad cinta padamu, Allah akan cinta padamu. Dan orang yang di hatinya ada cinta kepada Allah, yang di hatinya dituruni cinta kepada Rasulullah, yang dalam hatinya punya rasa cinta yang besar kepada Sayyidah Fatimahuz Zahra, hatinya akan menjadi hati yang layak untuk cinta tersebut, sehingga hatinya dijadikan Allah hati yang bersih. Enak nih, kita udah dikasih clue buat bisa bersihin hati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mampukan kita untuk menjalaninya. Hati yang mencintai Sayyidah Fatimah dan hati yang mencintai baginda ayahanda Sayyidah Fatimah, ibunda Sayyidah Fatimah, dan juga umat Nabi Muhammad ayahandanya Sayyidah Fatimahuz Zahra. Yartah qalbi, kata Habib Umar, idza haqqad dzakar Fatimah bintun Nabil Mustafa. Sayyidah Fatimah itu adalah putri Nabi besar Muhammad. Anwaruna daimah, cahaya-cahaya kita yang berketerusan.
cahaya yang gak akan pernah padam, cahaya yang konsisten. Mudah-mudahan semuanya jadi ikut bercahaya dengan cahayanya Sayyidah Fatimahuz Zahra. Sehingga sekalian, gimana caranya biar kita dekat sama Sayyidah Fatimah? Dengan kita mempelajari sejarahnya, mengikuti jalan hidupnya, dan mengingat serta ta'alluq hati mencintai beliau dan sering-sering menyebut-nyebut namanya. Itu ada 3 hal yang kita bisa lakukan untuk meraih cinta kepada Sayyidah Fatimahuz Zahra. Ustadzah, kenapa sih kita mesti cinta gitu sama Sayyidah Fatimah? Bu, karena cita-cita kita pengen masuk surga. Ada nggak di sini yang nggak apa-apa masuk neraka? Nggak ada pasti. Pengennya masuk surga. Nah, Sayyidah Fatimah ini, Bu, Sayyidah Fatimah ini, Dek, adalah pemimpin wanita surga. Sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih, "Halla tarda ya Fatimah innaki sayyidah nisa ahlil jannah." Ketahuilah wahai Fatimah, kamu adalah pemimpin wanita surga. Nah, kalau kita pengen masuk surga, kita mesti kenali pimpinan kita dong. Kalau kamu pengen masuk surga, kamu harus kenali imammu, kamu harus kenali ratumu, kamu harus kenali pejabat tertinggi di surga bagi kalangan kaum wanita sesudah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Sayyidah Fatimahuz Zahra. Makanya mesti punya cinta, biar hati kita bersih dan biar kita mudah-mudahan di akhirat nanti ada dalam rombongan ahli surga di belakang Sayyidah Fatimahuz Zahra. 3 hal tadi itu. Pelajari sejarahnya, mengikuti langkah kehidupannya, sering-sering menyebut namanya. Jadi sekalian, kita lihatin yang pertama. Pelajari sejarahnya Sayyidah Fatimah. Untuk kemudian kita kerjakan yang kedua, mengikutinya dalam kehidupan kita. Saya nggak akan keburu membahas kisah hidup Sayyidah Fatimah sekarang. Karena tuh kalau dibahas panjang, maghrib belum tentu selesai. Jadi saya cuman mau ngambil sekutip suri tauladan yang bisa kita ambil dari kehidupan Sayyidah Fatimahuz Zahra. Sayyidah Fatimah sebagai anak, Sayyidah Fatimah sebagai istri, Sayyidah Fatimah sebagai ibu bagi anak-anaknya. Untuk kamu lihat, untuk kamu jadikan suri tauladan, untuk kita mengikuti jejak langkah beliau dalam kehidupan. Yang pertama, Sayyidah Fatimah sebagai anak, ibu-ibu saudaraku sekalian, beliau adalah bidadari bagi ayah ibunya. Beliau adalah pelipur lara bagi kedua orang tuanya. Sayyidah Fatimah sebagai seorang anak adalah penghibur yang setia bagi orang tuanya. Maka Dek, Nak, jadilah anak yang seperti ini
bagi orang tuamu, jangan jadi anak yang bikin jadi beban keluarga. Jadilah anak yang bisa menghilangkan kegalauan orang tua. Jadilah anak yang bisa menghilangkan resah gelisah orang tua. Jadilah anak yang bisa menghibur orang tua. Jangan jadi sebaliknya, anak yang membuat orang tuanya menangis karena tingkahmu. Jangan jadi anak yang bikin sedih hati kedua orang tuamu. Marhaban bil qaili adlan, marhaban bis salati ahlan wa marhaban. Kita akan dengarkan adzan. Nah, nanti akan dilanjutkan lagi. Ibu-ibu maunya nanti sampai jam berapa? La ilaha illallah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'adhul maqamal mahmud alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Rabbi ufirli wa liwalidayya, Rabbi ufirli wa liwalidayya, Rabbi ufirli wa liwalidayya, Rabbi ufirli wa liwalidayya, Rabbi ufirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil. Sayyidah Fatimah sebagai seorang anak, ibu-ibu sekalian, Nabi di awal-awal Islam mendapatkan banyak gangguan, mendapatkan banyak cacian, makian dan perlakuan yang sangat keji dari orang kaum kafir Quraisy. Pada saat yang seperti itu, hiburan Nabi Muhammad setiap kali pulang ke rumahnya adalah memanggil putrinya Fatimah, mendudukkannya di atas pangkuannya, mencium di antara dua keningnya, di sini nih di matanya, mendekapnya. Teman-teman saya sekalian, didekap putrinya. Itu Sayyidah Fatimah. Jadi hiburan buat ayahnya. Sampai-sampai dari cintanya Nabi kepada Sayyidah Fatimah, saudaraku sekalian saya muliakan, Nabi sampai pernah berkata, Fatimah bid'atun minni, Fatimah adalah bagian dariku. Kayak kalau bahasain anak zaman sekarang nih, separuh aku Fatimah. Nabi itu cintanya luar biasa kepada Sayyidah Fatimah, dan Sayyidah Fatimah cintanya luar biasa kepada baginda Nabi besar Muhammad. Terutamanya sesudah kewafatan ibundanya. Waktu itu yang tinggal di rumah Nabi, yang tersisa hanya Sayyidah Fatimah. Perempuan-perempuan yang lain, kakak-kakak Sayyidah Fatimah sudah menikah. Yang ada di rumah barengan sama Nabi Muhammad, Sayyidah Fatimah Zahra. Itu teman-teman sekalian, Fatimah, Sayyidah Fatimah mengurusi semua urusan ayahandanya. Ibarat kata masak, makan bareng, nyiapin semuanya buat ayahnya dilakukan sama Sayyidah Fatimah. Sampai-sampai Nabi kalau panggil Sayyidah Fatimah, ya umma abiha, ya umma abiha, wahai anak yang seperti ibu bagi ayahnya. Ya umma abiha, wahai seorang anak yang seperti ibu
bagi ayahnya. Nabi Muhammad tuh ngerasa punya anak Sayyidah Fatimah kayak punya ibu juga gitu. Karena ngurusin semua urusannya ayahandanya. Jadi penghibur hati, jadi teman di kala duka, jadi teman berbagi rasa, anak yang sangat solehah, anak yang sangat dicinta dan mencinta kepada ayahnya yang adalah seorang manusia terbaik yang pernah ada di atas muka bumi ini. Semoga aja semua dari kita menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua kita, menjadi seindah-indah anak bagi seindah-indah orang tua, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ini Sayyidah Fatimah sebagai seorang anak. Seperti yang tadi saya sampaikan, saya nggak mau panjang-panjang. Nih kalau membahas urusan anak, hubungan Sayyidah Fatimah sama Nabi, panjangan ya. Biar kita bisa bahas Sayyidah Fatimah sebagai seorang istri. Teman-teman saya sekalian, Sayyidina Ali sangat beruntung menikahi perempuan yang luar biasa seperti Sayyidah Fatimah. Beliau adalah seorang perempuan yang sangat berbakti kepada suaminya. Kalau beliau masak makanan, beliau akan kasihkan dulu kepada suaminya, anak-anaknya gitu. Beliau akan makan pelan-pelan, biar semua keluarganya kenyang dulu. Baru sisa-sisa makanan yang sangat sedikit, itu barulah beliau memakannya. Saudaraku sekalian saya muliakan, seorang istri yang baginya kebahagiaan tertinggi adalah mendapatkan keridhaan suaminya. Perempuan yang pandai menjaga lisan, kalau ngomong sama suaminya enak didengarnya, nggak pernah kasar, nggak pernah ngomel-ngomel, nggak pernah nuntut macem-macem, nggak pernah bilang ada uang abang sayang, nggak ada uang silahkan tidur di luar, nggak gitu, nggak gitu. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, dan mereka sering bercanda dalam rumah. Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, jangan kamu pikir rumah tangganya berisi dengan seorang istri yang selalu menunduk ketika berbicara dengan suaminya, seorang istri yang selalu mencium atau membersihkan kaki suaminya. Enggak gitu. Rumah tangga mereka adalah rumah tangga yang sangat harmonis. Rumah tangga yang istri memandang suaminya dengan pandangan penuh cinta, dan suami pun melirik istrinya dan tersenyum dengan pandangan penuh cinta juga. Gitu tuh. Coba tuh. Lihat rumah tanggamu. Ibu-ibu sekalian, Sayyidah Fatimah pernah bicara gini nih sama Sayyidina Ali. Li, emang manggilnya enggak beb gitu Ustazah? Enggak. Masyarakat Arab itu adatnya memang manggil suami istri dengan namanya ya. Kecuali baginda tentu saja Nabi besar Muhammad. La taj'al du'aan nabi, kata Allah dalam Al-Quran, kadu'ai ba'dikum ba'da. Tapi kalau yang lain selalu aja manggil suaminya, manggil anaknya, manggil abangnya, adeknya gitu, tanpa ada julukan-julukan ya, langsung namanya aja gitu.
Jadi satu waktu Sayyidah Fatimah mengatakan, wahai Ali, kamu tahu nggak Li? Dulu tuh Li, ada loh orang, kalau Nabi Muhammad pergi perang, saya suka cari tahu dia ikutan nggak ya. Dulu ada sahabat ayahku itu, yang kalau ayah pergi perang, saya suka cari tahu gitu, dia ikutan pergi perang apa enggak. Terus kalau pas pulang perang, saya juga suka cari tahu gitu, dia selamat apa enggak. Saya suka curi-curi denger aja sih bagaimana keadaannya, selamatkah dia di medan peperangan. Sayyidina Ali cemburu setengah mati diceritain begitu. Kata Sayyidina Ali, dan kamu kecewa ya Fatimah, karena ternyata yang melamar kamu bukan dia. Kamu kecewa kan Fatimah, karena kamu gak nikah sama dia aja, nikahnya ternyata sama saya. Kamu kecewa kan Fatimah, karena ternyata bukan dia yang dinikahkan oleh ayahmu kepadamu itu. Kata Sayyidah Fatimah, siapa bilang orang saya lagi cerita tentang kamu? Ya ampun, saya dengernya tersipu-sipu. Begitu keluarga mereka teman-teman, menjadikan pasangan hidup sebagai sahabat, menjalani kehidupan seperti yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kata Nabi Muhammad kepada kaum laki-laki, ya ayyuhan nas usikum bin nisa'i khaira fa innahunna awanun lakum fi umuri dinikum wa dunyakum. Wahai kaum laki-laki, aku berpesan kepada kalian untuk yang baik kepada istri kalian, sebab istri kalian adalah partner, kawan, sahabat dalam menjalani kehidupan di atas muka bumi ini, dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Gitu. Maka bersahabatlah dengan suamimu, Bu. Para istri, bersahabatlah dengan suamimu sendiri. Jangan sama suami orang. Giliran ketemu sama temen-temennya, ketawa, bercanda. Giliran ketemu sama suaminya, cemberut aja, hidungnya doang yang kembang kempis. Baru bisa senyum kalau suaminya bilang, udah saya transfer ya. Ada tuh perempuan modelannya gitu. Di sini sih nggak ada sedikit, adanya banyak. Tapi itu kemarin-kemarin. Mudah-mudahan sesudah hari ini kita bisa mengikuti jejak langkah Sayyidah Fatimatul Zahra. Amin ya Rabbal. Teman-teman sekalian, Sayyidina Ali-nya nggak kalah lagi. Oh, Sayyidina Ali itu kata-katanya manis. Sayyidina Ali satu waktu ngelihat Sayyidah Fatimah siwakan. Tahu siwakan? Pakai kayu siwak buat gosok gigi. Sayyidina Ali ngelihat, cerdas banget kan Sayyidina Ali. Kayu siwak itu juga namanya kayu arok, dari pohon arok. Sayyidina Ali langsung mikir, kemudian menyampaikan bait-bait syairnya.
khadit ya'udil araki bithaghriha ma khift minni ya araku araka law kunta min ahlil qitali laqataltuhu ma faza minni ya siwaku siwaka law kunta min ahlil qitali laqataltuka ma faza minni ya siwaku siwaka. Katanya beliau, khudit ya'udil araki bitaqriha. Berani-berani banget sih kamu ini, wahai kayu siwak, masuk-masuk ke mulut istri saya. Kamu gak takut ya? Padahal saya memandangmu. Lau kunta min ahlil qital laqataltuka. Andai aja kamu ini makhluk hidup yang ikut di medan peperangan, kamu pasti akan saya tumpas. Ma faza minni ya siwaku siwaka. Wahai kayu siwak, tak ada yang lebih beruntung dari kamu selain saya. Cuman kita berdua nih yang bisa nyampe ke mulutnya Sayyidah Fatimah. Masya Allah. Sayyidah Fatimahnya diomongin gitu senyum, 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 senyum. Indah teman-teman kehidupan mereka. Yuk mulai belajar buat nyari kata-kata yang indah kepada suamimu. Ibu-ibu caranya ngomel kan udah tahu. Caranya marahin suami kan gak usah diajarin. Nah ini kan perlu nih belajar kepada Sayyidah Fatimah cara menyenangkan hati suami, berkata yang baik pada suami. Kan begitu ya? Bang, andai waktu bisa kuulang, tak akan kupilih lelaki lain sebagai pasangan hidupku. Kata suaminya, ya iya yang lamar kamu cuma saya. Insyaallah. Sedikit sekalian yang saya muliakan, mari bersikap baik kepada suami kita. Kenapa? Sebab siapapun dirimu, jika bahkan kamu adalah putri Nabi Muhammad seperti Sayyidah Fatimah Zahra sekalipun, suamimu adalah pemegang kunci surgamu. Saudara sekalian, karena inilah, ini saya harus sampaikan, karena cerita ini juga salah satu dari pembelajaran hidup yang disampaikan oleh Sayyidah Fatimah untuk kita sekalian. Teman-teman saya sekalian, satu waktu Nabi Muhammad datang ke rumah Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah membukakan pintu, Nabi lihat wajah Sayyidah Fatimah sembab matanya karena sangat banyak menangis. Nabi Muhammad terkejut. Ma'abkaki ya Fatimah? Apa yang membuat kamu menangis, nak? Sayyidah Fatimah ditanya gitu tambah deres nangisnya. Nabi kemudian masuk di peluknya putrinya. Kemudian sesudah tenang hati putrinya, putrinya duduk kemudian bercerita. Az'altu aliyan ya Rasulullah. Saya tadi bikin kesel Ali wahai Rasulullah. Enggak sengaja. Saya enggak tahu kalau hal itu membuat luka hatinya. Enggak diceritakan tepatnya seperti apa, tapi yang pasti namanya orang berumah tangga gitu. Ada hal-hal yang mungkin Sayyidah Fatimah enggak tahu bahwa itu perkara yang rupanya sensitif buat Ali suaminya. Entah, kita enggak tahu, mungkin masalah keislamannya Abu Thalib yang
diperdebatkan gitu ya, apakah Abu Thalib meninggal dunia dalam keadaan Islam atau tidak, wallahu a'lam. Tapi yang pasti teman-teman, Sayyidah Fatimah tanpa sengaja, ini ingat-ingat ya, tanpa sengaja. Untuk kamu mikir, Sayyidah Fatimah nggak sengaja sampai segitunya loh. Lah kamu kadang-kadang sengaja nyakitin hati suami. Ini Sayyidah Fatimah nggak sengaja bikin hati suaminya rupanya terluka. Dia bilang, sesudah saya mengucapkannya dengan bercanda tersebut, saya lihat ternyata Ali terluka perasaannya. Saya melihatnya mukanya sedih dan tersinggung. Saya pun berusaha untuk berkata padanya, Ali, saya bercanda Ali. Kemudian saya berusaha untuk bercanda dengannya, tapi Ali tetap tidak tersenyum juga. Saya berusaha untuk meledek dia, untuk bercanda hal-hal yang saya tahu biasanya membuat Ali akan tersenyum dan tertawa. Tapi kali ini tidak, ayahanda. Ali tersinggung dengan ucapan saya. Saya pun jadi sedih dan menyesali diri saya sendiri. Kemudian saya mulai menangis dan berkata padanya, maafkan aku Ali, maafkan aku Ali, maafkan aku. Sungguh demi Allah, maafkan aku. Tak ada kesengajaanku melukai perasaanmu, wahai Ali. Maafkan aku Ali, maafkan aku Ali. Hingga aku kemudian berusaha untuk meminta maaf kepadanya. Aku berusaha untuk pegang-pegang tangannya. Aku bilang, maafkan aku Ali, sungguh maafkan aku Ali, maafkan aku. Putri Nabi teman-teman, putri Nabi. Suaminya tersinggung, setengah mati minta maaf kepada suaminya. Dan kamu anaknya siapa? Sampai kamu melihat suamimu tersinggung, terus kamu berpikir, biarin aja. Salah siapa, dia baper. Ingat, suamimu adalah pemegang kunci surga. Yang benar sama yang pegang kunci surga. Takutnya kalau kamu gak bener, kuncinya dihilangin. Susah tar nyarinya. Ayo dibenerin, dibenerin. Bu, kalau lebaran aja baru minta maaf sama suami. Bikin salahnya sepanjang tahun, minta maafnya kalau lebaran doang. Kelakuan siapa itu? Udah gitu minta maaf pas lebaran, gitu amat caranya. Kosong-kosong ya. Bro, kosong-kosong ya bro. Masya Allah, Masya Allah. Maafin kan salah saya. Ingat, kamu juga punya salah sama saya. Masya Allah. Saudara sekalian yang saya muliakan, Sayyidina Ali kemudian berdiri meninggalkan aku, kata Sayyidah Fatimah. Sesudah beliau berkata, saya sudah memaafkanmu Fatimah. Ini juga pelajaran nih teman-teman, buat kaum laki-laki juga. Kalau lagi marah, jangan ditinggalin istrinya, kecuali sesudah kamu memaafkannya. Cakep ya, suami istri. Karena biasa-biasanya teman-teman, biasa-biasanya, coba diingat-ingat. Rata-rata suami tuh kalau lagi marah sama istrinya lagi minta maaf, ditinggalin. Kita nggak pernah tahu. Kadang-kadang kalau istrinya terlalu baper, takutnya dia nyari sianida. Takutnya dia nyari
kali ntar ya. Kalau masih lihat Shopee sih masih nggak apa-apa dah. Stres belanja gitu kan masih mendingan gitu. Takutnya dia akhirnya hatinya jadi sedih terus nyari sesuatu hal yang nggak baik gitu. Makanya ini pesan juga buat kaum laki-laki, tirulah Sayyidina Ali. Semarah apapun kamu, jangan pernah meninggalkan istri dalam keadaan belum meridhoinya. Nabi kemudian nanya, jadi Fatimah, Ali pergi sesudah memaafkanmu? Iya ayah. Ali sudah berkata pada saya sudah memaafkanmu Fatimah. Kemudian beliau pun pergi. Terus apa yang membuatmu menangis terus wahai Fatimah? Saya takut ayah, saya takut. Nabi pun juga kemudian menambahkan rasa takut ini ya. Luar biasa Nabi Muhammad dalam pendidikan kepada putrinya. Kata Nabi Muhammad seperti ini nih. Ya Fatimah i'lami. Wahai Fatimah ketahuilah. Andai kamu meninggal dunia, kemudian Ali tidak ridho kepadamu, aku tidak akan ikut-ikutan mensolatimu. Serem kan? Ini putri Nabi loh ini. Putri Nabi. Ayahnya yang pegang kunci surga. Segitunya kata Nabi Muhammad, kalau kamu Fatimah sampai meninggal dunia sementara suamimu tidak ridho padamu, aku tidak akan ikut-ikutan mensolatimu. Artinya aku gak akan ikut tanggung jawab sama keadaan akhiratmu nantinya. Ini Sayyidah Fatimah putri Nabi Muhammad. Kalau sampai gak dapat ridho suami, gak ada yang bisa diandalkan teman-teman. Jika bahkan ayahnya seorang nabi sekalipun, jika bahkan ibadahnya setinggi langit sekalipun, kalau sampai suamimu tidak ridho padamu, semuanya sia-sia belaka. Jangan pernah berani sama suami. Insya. Ayo nih, pulang minta maaf sama suaminya ya. Yang manis, jadi istri tuh yang manis. Yang rajin senyum sama suami. Gak usah nungguin transferan. Gak usah lihat tanggal. Tanggal muda duit masih banyak, senyumnya lebar. Kalau udah tanggal tua boro-boro senyum. Enggak gitu, enggak gitu. Senyum kita lebih mahal daripada nominal uang yang dia transferkan. Senyum kita berharga surga yang akan terus-terusan kita senyumi suami kita karena kita berharap surga. Insya. Nabi kemudian teman-teman, sesudah Sayyidah Fatimah bilang, sudah ayahanda, Ali sudah meridhoi saya. Nabi keluar dari rumah, nyari Ali bin Abi Thalib. Didapeti Sayyidina Ali lagi tiduran di masjid. Kesian dah. Ini ya, lagi kesel sama istrinya, jadinya nggak bisa tiduran di rumah. Tidurannya di masjid. Dan waktu itu tuh lagi musim angin. Angin menerbangkan debu sampai badan Sayyidina Ali itu banyak debunya. Nabi nyari-nyari gitu, kelihatan ada yang baringan, no dia no Ali nih. Disamperin sama Nabi Muhammad alaihissalam, Alinya lagi pejem mata gitu, kayak masih ada kesedihan gitu ya. Tapi udah maafin, cuman masih ada
sedikit kesedihan di hatinya, kayak lagi baringan aja Sayyidina Ali. Tutup matanya. Nabi kemudian memanggilnya dengan panggilan, ya Aba Turab, gum, wahai pemilik debu. Yang debuan, bangun. Masya Allah. Katanya Sayyidina Ali, ketika aku mendengar suara Nabi memanggilku, ya Aba Turab, gum, wahai Abu Turab yang lagi debuan, bangun, bangun. Saat itulah semua kesedihanku hilang dan aku sangat bahagia sekali mendengar suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu merupakan panggilan yang paling aku sukai dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Aba Turab. Oke, tadi tuh ada tuh tadi tuh. Saya ada baca tuh tadi. Qasidah apa tuh? Ya Aba Turab. Tuh teman-teman saya sekalian. Jadi baginda kita, jadi Sayyidah Fatimah Zahra terhadap suaminya yang adalah Sayyidah Fatimah Zahra terhadap suaminya yang adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tadi ada saya baca apa gitu? Aba Turabin, mana ya? Halaman 3. Ya Zahra Fatimah Khadijah. Tuh. Khadijatu ummuha wa Aba Turabin laha ba'lun. Ya. Abu Turab adalah suaminya. Yang dimaksud dengan Abu Turab adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Teman-teman, Sayyidah Fatimah perempuan mulia. Ayahandanya orang paling mulia. Beliau sendiri ibadahnya luar biasa. Ilmunya luar biasa. Kedermawanannya luar biasa. Akhlaknya luar biasa. Segitunya. Kalau enggak dapat ridho suaminya, enggak ada artinya apa-apa. Ingat terus itu. Maka jangan pernah berani-berani melukai hati suamimu, teman-teman. Sebab saya yakin kamu adalah calon-calon penghuni surga. Orang mulia, perempuan mulia akan mampu memuliakan suaminya, siapapun suaminya. Dan perempuan hina hanya akan menghina suaminya, siapapun suaminya. Maka sebagai wanita mulia, calon penghuni surga, mudah-mudahan kamu dapat selalu menghormati suamimu, insya Allah. Terakhir, Sayyidah Fatimah sebagai seorang ibu, saudariku sekalian, cinta, sayang kepada anaknya luar biasa Sayyidah Fatimah. Dan selain daripada kasih sayang yang beliau selalu berikan kepada anak-anaknya, mendekap, mencium, menyayangi, berbahasa yang baik. Selain daripada itu, Sayyidah Fatimah mendidik anak-anaknya dengan mencontohkan segala kebaikan-kebaikan. Sekali lagi, waktu kita sangat terbatas, saya hanya akan menceritakan satu kisah saja. Dengarkan baik-baik, teman-teman. Kisah ini dikisahkan oleh Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Hasan bin Fatimah bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Hasan, saya setiap malam melihat ibunda yang sholat di waktu malam
kemudian memanjangkan doa di setiap malam-malam beliau. Terkadang beliau berdoa dengan rintihan air mata. Terkadang beliau berdoa dengan suara isak tangis yang tak mampu beliau kendalikan. Doa yang sangat mengiris hati, bahkan doa yang mengguncangkan langit Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu hari kata Sayyidina Hasan, aku ingin tahu apa sih yang didoakan oleh ibuku sampai sedemikian keadaan beliau. Pengen tahu nih ibunya doa minta apa? Sampai nangis-nangis kayak begitu. Sampai merintih-rintih kepada Allah seperti itu. Apa sih yang dipengenin sama ibunya? Biar hati suaminya nggak berpaling. Biar suaminya tetap cinta padanya sampai mati. Apa yang dipengenin oleh ibunya? Sampai berlinang air matanya. Minta surga kah? Saudaraku sekalian, ataukah minta sekedar harta dunia? Atau karena sakit hati, tersinggung sama ucapan seorang perempuan sampai merintih-rintih kepada Allah gitu? Penasaran Sayyidina Hasan, pengen tahu apa doa ibundanya. Kata Sayyidina Hasan, sesudah ibundaku menyelesaikan sholatnya, aku pun mengendap-endap di belakangnya untuk mendengarkan suara doa dari beliau. Dan dengarkan cerita ini teman-teman sekalian. Kata Sayyidina Hasan, sesudah selesai ibundaku ucap salam dari sholat, beliau menengadahkan kepalanya, menengadahkan tangannya dengan linangan air mata. Beliau mulai mendoakan orang-orang. Beliau mulai mendoakan orang-orang lain. Disebutkan nama mereka satu demi satu. Ya Allah, ampunilah fulan bin fulan, rahmatilah fulan bin fulan, sayangilah fulan bin fulan. Ya Allah, pandanglah fulan bin fulan dengan kasih sayangmu. Ya Allah, rahmatilah fulan bin fulan, bahagiakan hati fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan. Begitu banyak nama-nama disebut oleh ibuku tanpa ada satupun beliau menyebut namanya sendiri. Hati penuh cinta teman-teman. Hati penuh kasih sayang kepada setiap orang. Hati penuh cinta. Hati penuh kasih sayang. Hati yang luas luar biasa. Beliau menyebut nama semua orang. Baik yang aku kenal ataupun yang tidak aku kenal. Dan tidak ada satupun dari nama tersebut di mana beliau menyebut nama beliau sendiri. Mencintai orang lain lebih daripada mencintai dirinya sendiri. Pernahkah kamu mendoakan untuk orang lain dengan linangan air matamu? Memohonkan ampunan buat mereka, memohonkan kasih sayang Allah buat mereka, memohonkan rezeki zahir batin buat mereka. Ataukah justru selama ini yang sering kali kamu lakukan adalah mengadukan kejahatan orang lain kepadamu? Kamu mengadukannya kepada Allah. Allah kamu libatkan untuk urusan balas dendam terhadap ego dirimu itu. Ya Allah,
Kau lihat dia telah menyakiti perasaanku. Balaslah dia ya Allah dengan balasan darimu. Allah kamu libatkan untuk egomu. Lupakah kamu bahwa Allah adalah sang pemberi kasih sayang? Lupakah kamu bahwa Allah adalah Ghafurur Rahim? Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, kenapa kamu Allah libatkan untuk kerusakan hatimu itu? Contohlah Sayyidah Fatimah dalam menebar kasih sayang kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Belajar punya hati yang baik dari Sayyidah Fatimah. Mari belajar punya hati yang baik dari Sayyidah Fatimatus Zahra. Yuk belajar. Kita kalau doa jangan egois. Doain orang lain. Doain bahkan orang yang pernah berbuat salah padamu. Berat Ustazah. Ya udah kalau gitu doain orang yang pernah baik sama kamu. Mulai dulu dari situ. Doain keluargamu, doain suamimu, doain anak-anakmu, doain orang-orang lain. Teman-temanmu, sahabat-sahabatmu, tetangga-tetanggamu yang pernah berjumpa denganmu, yang pernah berbuat baik padamu, doain. Doain. Nanti mulai naik doanya. Ya Allah, doakan semua orang yang pernah berjumpa denganku. Nanti doain. Lebih panjang lagi. Ya Allah, doain semua umat Nabi Muhammad. Habibana Ali Habsyi kalau doa selalu saja beliau tambahkan wa ala ahli asri. Ya Allah, rahmatilah semua orang yang hidup sezaman denganku dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doain semua orang yang hidup sezaman sama beliau, teman-teman. Luar biasa banget kan. Hatinya para kekasih Allah memang seluas itu. Malu nih kita nih sama Allah. Yang kalau doa egois banget. Doain suami aja egois. Ya Allah, kasih suami saya rezeki yang luas. Biar dia bisa banyak ngasih saya. Ya Allah, jadikanlah anak-anak saya anak-anak yang berbakti kepada saya. Sebenarnya kamu lagi doain anak apa doain diri sendiri sih? Ya Allah, suami saya jadikan ia seorang yang soleh sehingga dia bisa menjadi suami yang soleh bagi saya. Ya Allah, anak-anak saya jadikan mereka anak-anak yang pintar biar dia jadi anak-anak yang tidak memalukan saya. Kamu gak doain anakmu, kamu lagi doain dirimu sendiri. Kamu gak lagi doain suamimu, kamu hanya sedang mendoakan dirimu sendiri, teman-teman. Coba ganti doanya, ganti doanya. Ya Allah, pandanglah suamiku dengan pandangan kasih sayangmu. Bahagiakan dunia akhiratnya ya Allah. Bimbing hatinya ya Allah. Jangan pernah tega untuk menyengsarakan hidupnya, dunia dan akhirat ya Allah. Itu baru benar. Jangan pakai jika. Ya Allah, kalau dia baik, mas saya baikin dia. Kalau dia lagi jahat, mas saya jahatin dia ya Allah. Ayo bismillah, bismillah. Belajar jadi Sayyidah Fatimah insyaallah. Belajar niru kebaikan hati Sayyidah Fatimah insya. Itulah sebabnya kenapa putra putri beliau menjadi orang-orang yang luar biasa luas hatinya, menjadi orang-orang yang luar biasa mulia akhlaknya, menjadi orang-orang yang sangat tinggi kepribadiannya, sangat mulia,
sangat baik hatinya teman-teman, karena ibundanya mencontohkan kepada mereka bagaimana memiliki hati yang baik, hati yang mencintai orang lain lebih daripada cintanya bahkan kepada diri beliau sendiri. Dah itu aja. Mudah-mudahan bisa diambil pelajarannya, bisa dicontoh. Yuk kita akhiri majelis dengan kita baca suratul Fatihah buat Sayyidah Fatimah. Teman-teman yang serius bacanya, yang kepengen punya hati yang baik, yang serius bacanya. Yuk kita mau serius bener nih. Ini saya serius banget nih hari ini. Lebih daripada yang kemarin-kemarin nih. Saya serius banget nih hari. Saya kepengen bener-bener dapat berkahnya Sayyidah Fatimah. Biar hati saya jadi baik. Biar hati saya jadi bersih. Biar hati saya kenal kasih sayang kepada semua umat Nabi Muhammad alaihissalam. Biar hati kita bisa selamat dari dunia hingga akhirat. Kita minta pada Allah dengan keberkahan Sayyidah Fatimah, semoga Allah bersihkan hati kita. Semoga Allah luaskan jiwa kita. Semoga kita menjadi perempuan-perempuan mulia. Mulia jadi istri, mulia jadi ibu, mulia jadi anak, mulia jadi hamba Allah, mulia jadi umat Nabi Muhammad alaihi wassalam. Ala hadhihi niyah wa bikulli niyatin salihah ila ruhi Sayyidah Fatimah, ila hadrati Sayyidah Fatimah Zahra, anna Allah yaghfir laha wa yarhamha wa yu'li darajatiha fil jannah wa yanfa'una bi barakatiha wa asrariha wa anwariha wa ulumiha wa nafahatiha fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah, birahmatil Fatihah, barakatil Fatihah. Taftah lana abwabal khair, tu'amilana muamalata ahlal khair, takfina min jamil fitan wal mihan bu'us wa dhair. Innaka wali kulli khair, mutafaddil bi kulli khair, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ziyadan fid din, barakatan fil umur, sihhatan fil jasad, wa sa'atan fil rizki, wa taubatan qablal maut, wa syahadatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut, wa afan indal hisab, wa mana minal adab, wa nasiban minal jannah, warzuqna an-nadhar ila wajhikal karim. Allahumma afina min balaik wa auzi'na syukra na'maik wa adikna bardafik wa halawata munajatik. Allahumma inna nas'aluka minal uquli awfaraha, minal adhani asfaha, wa minal a'mali azkaha, wa minal akhlaqi atyabaha, wa minal arzaki azzalaha, minal afiyah akmalaha, minad dunya khairaha, wa minal akhirah na'imaha, bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma kaman amta alaina bil Islam fazidna minhu, wa kaman amta alaina bil iman fazidna minhu, wa kaman amta alaina bil afiyah fazidna minha, wa kaman amta alaina bil umur fabarik lana fi. Allahumma rzuqna hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli amalin yuqarribuna ila hubbika, waj'al hubbaka wa hubba nabiyyika wa hubba Sayyidah Fatimah Az-Zahra ahabbu ilaina mimma siwakum. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafurruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wala taj'alillahumma lana wala fina wala ma'ana syakiyan wala matruban wala mahruma. Allahumma la tada' fi majlisina hadha damban illa ghafartah, wala aiban illa satartah, wala dainan illa qadaitah, wala maridan illa syafaitah,
ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين وبجودك يا أجود الأجودين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين وبجودك يا أجود الأجودين إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Taqabbalallah minna wa minkum, taqabbal ya karim. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.